suatu objek ya, atau kejadian yang diceritakan di soalnya. Nah, kita sekarang masuk ke permutasi. Permutasi adalah cara penyusunan suatu kejadian dengan cara memperhatikan urutan. Kalau kombinasi kan kemarin bedanya itu menyusun juga ya, tapi tidak memperhatikan urutan. Tapi kalau permutasi itu memperhatikan urutan. Nah, maka permutasi itu dibagi macam-macam nih. Yang pertama, ada permutasi biasa atau unsurnya ada berbeda ya. Maka unsur-unsur yang disusun semuanya berbeda. Misalkan nih, ada 5 orang, akan dipilih 3 orang untuk menjadi panitia kurban. Jadi setiap orang dari 5 orang tersebut berbeda semua, tidak ada yang sama. Jadi panitia itu misalkan ketua, sekretaris, dan bendahara. Itu ya. Itu kan berarti posisinya beda juga kan dari 5 orang itu. Maka permutasi K unsur dari N unsur berarti kan N-nya itu kalau di kurbannya ini berarti kan ada 5 orang ya, dipilih 3, maka K-nya 3, N-nya 5. Nah, rumusnya apa? P, N, K sama dengan N faktorial per N min K faktorial. Ini rumus permutasi. Kalau dikombinasi kan bedanya di sini ada K lagi ya. Ada K faktorialnya nih di sini. Kalau di permutasi itu nggak ada K faktorialnya, cukup N min K faktorial. Nah, kalau misalkan N dari N unsur, misalkan antara yang dipilih sama posisinya itu sama nih. Maka langsung aja N faktorial. Jadi misalkan ada 5 orang, mau dibikin apa namanya 5 tim basket, satu tim basket. Nah, basket ada 5 orang ya. Dengan posisinya kan ada center, terus ada power forward, small forward sama point guard kan. Nah, itu kan ada 5 posisi juga berbeda, maka langsung aja N faktorial. Karena cuma 5 orang doang yang dipilih, gitu. Udah? Jelas, Faiz? Silakan di screenshot. Atau mau catat, Faiz? Di screenshot aja. Kalau udah kasih tahu. Enggak. Contohnya. Nah, tadi ya 5 orang akan dipilih 2 orang untuk menjadi ketua dan bendahara. Banyak cara pemilihan kedua orang tersebut adalah ya udah berarti kan N-nya 5, K-nya 2 ya. Berarti permutasi 2 dari 5 unsur. 2 posisi dari 5 orang kan. Langsung aja 5 faktorial per 5 min 2 faktorial. 5 min 2 kan 3 faktorial ya. Maka 5 faktorialnya kamu jabarin sampai muncul 3 faktorial. Berarti kan 5 kali 4 kali 3 faktorial. Biar bisa kecoret. Oh, maka dapat 5 kali 4 sama dengan 20. Jelas? Jelas. Nah, sedangkan pasangan berurutannya apa aja? Berarti misalkan kelima orang tersebut itu A, B, C, D, E ini misalkan ya. Misalkan ditanya anggotanya apa aja nih, supaya jadi ketua bendahara. Maka kemungkinannya adalah bisa A, B, AC, AD, AE itu kalau A-nya jadi ketua. Berikutnya kalau yang B-nya ketua berarti kan BA, BC, BD, BE ya. Berikutnya kalau C yang ketua berarti kan CA, CB, CD, atau CE. Kalau yang D-nya ketua berarti DA, DB, DC, atau DE. Kalau E yang ketua berarti EA, EB, EC, ED. Nah, di sini kan A-nya pasti ketua yang ini kan. Walaupun di sini ada lagi nih misalkan CA. Nah, ini A-nya sekretaris, jadi dianggap berbeda dia. Kalau dikombinasi ini kan dianggap sama. Karena posisinya nggak berpengaruh. Tapi kalau dipermutasi ini dianggap berbeda antara AC sama CA. Juga sama AB sama BA dianggap berbeda kan. Kalau di sini kan A-nya ketua, B-nya bendahara. Di sini B-nya ketua, A-nya bendahara. Gitu.
Jelas, Faiz? Atau ada yang mau tanyakan dulu sebelum di screenshot? Belum ada, Pak. Oh, silakan screenshot dulu. Udah, Kak. Berikutnya contohnya adalah ada 3 orang akan duduk pada 3 kursi berjajar. Banyak formasi duduk dari ketiga orang tersebut. Nah, ini kan 3 orang menempati 3 kursi. Nah, berarti kan sama ya, K sama E-nya ya. Berarti N3 dari 3. Permutasi 3 dari 3. Maka langsung aja 3 faktorial. 3 faktorial kan N faktorial tuh. Berarti kan 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 6. Ini abaikan aja nih ya. Tadi rumusnya langsung 3 faktorial aja. Tuh. Jelas, Faiz? Di banyaknya cara Jelas. itu ada 6. Nah, kalau urutannya gimana? Ya udah, misalkan 3 orang itu ABC. Maka penempatannya yang pertama bisa ABC, kemudian ACB, ya kan? Kemudian BAC, BCA. Berikutnya ada CAB dan CBA. Tuh. Ada 6 ya. Itu urutannya berarti gitu. Tuh, silakan di screenshot, Faiz. Udah, Kak. Nah, berikutnya permutasi yang kedua ya, yaitu permutasi memuat unsur yang sama. Nah, berarti misalkan dari N unsur terdapat K1, K2, dan seterusnya unsur yang sama. Dengan kalau dijumlah K1 tambah K2 tambah sampai seterusnya itu kurang dari sama dengan N ya. Jadi nggak mungkin lebih dari unsurnya yang sama itu jumlahnya. Maka rumusnya apa? Nah, N yang sama kamu tulis apa aja, berapa aja, maksudnya berapa aja. N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial, dan seterusnya. Ini rumusnya ya. Nah, kita biar lebih ke contohnya aja nih. Misalkan banyaknya kata tidak harus bermakna ya. Yang dapat diusul dari kata jujur. Nah, di sini J-nya kan ada 2 ya. U-nya ada 2. Sedangkan unsurnya ada 5 huruf nih. Maka N-nya 5. Tuh, N-nya 5. Maka permutasinya berarti 5P 2,2. 2-nya dari mana nih? Dari sini tadi. J-nya ada 2, U-nya ada 2. Tuh. Maka 5 faktorial, 2 per 2 faktorial, 2 faktorial. Nah, ya tinggal kita jabarin. Berarti kan 5-nya kamu jabarin kan sampai muncul angka 3, angka 2 faktorial ya. Nah, tinggal kamu cari tuh 2 faktorialnya. Nah, 2 faktorial di bawah kan 2 kali 1 tuh. Berarti tinggal 5 kali 4 kali 3 kali 2. Wah, 2 sama 4-nya kamu coret, maka dapat hasilnya 30. Ya, jadi banyak kata yang bisa disusun dari kata jujur adalah 30 kata. Walaupun dia tidak bermakna. Kan bisa aja rujut, jurut, apalagi itu jurut, rujut kan, ujer itu kan bisa juga kan, ujru, jeruju gitu kan macam-macam ya, itu ya. Tuh, dia nggak bermakna, yang penting disusun aja. Bisa dipahamin, Faiz? Pak ada yang mau tanyakan dulu? Bisa, Pak. Berikutnya. Yaitu permutasi siklik atau permutasi melingkar. Nah, permutasi atau melingkar itu permutasi yang dibuat dengan menyusun unsur secara melingkar menurut putaran tertentu.
Tuh ya. Pada permutasi siklik, salah satu unsur dijadikan sebagai titik acuan. Jadi, yang satu unsurnya itu jangan ikut diputar. Nah, rumusnya banyak permutasi siklik dari n unsur adalah n-1 faktorial. Kenapa dikurangi 1 dibandingkan yang n faktorial tadi? Karena yang satu itu nggak ikut muter. Yang berubah-ubah itu yang selain satu unsur tadi, maka dikurangi 1. Tuh. Contohnya gini nih. Misalkan terdapat 4 orang dalam ruangan yang sedang rapat. Keempat orang tersebut duduk mengelilingi meja bundar ya. Maka banyak cara memulai duduknya adalah contohnya misalkan A-nya ini jangan ikut kamu acak-acak nih, A tetap di sini. Nah, B, C, D-nya kamu urutin nih. Makanya kan dari B, C, D kan urutannya pakai 3 faktorial aja. Ada 3 ya. Kan dari 3 orang disusun ke 3 kursi, makanya langsung 3 faktorial aja kan. Tuh, yang ini nggak dihitung, maka rumusnya asalnya kan dari 4 dikurangi 1 yang buat dikunci. Tuh. Paham ya maksudnya ya? Paham. Tuh, sambil di screenshot. Nanti baru kita bahas angkanya. Udah. Oke. Bahas. Nah, tadi ya, dari 4 orang ini yang duduk dalam meja bundar pada rapat, maka langsung aja kita jawab bahwasanya A-nya sebagai acuan nih. Maka kalau dibikin pasangannya apa ya? Sketsanya berarti kan pertama urutannya kan B, C, D ya. Kemudian B yang C sama D kamu tukar kan, jadi B, D, C. Berikutnya tadi dari sini lagi yang kamu tukar B sama C nih. Berarti kan jadi A, C, B, D. Ya kan, berikutnya ini kamu tukar B sama D-nya. Nah, maka jadi A, C, D, B. Nah, berikutnya yang kamu ganti ini nih. D sama, ini kamu taruh sini, D-nya ke sini, B-nya ke sini ya. Nah, mutar sini nih. Berarti kan D, B, C. Berikutnya, ini tinggal kamu tukar, yaitu D, C, B. Kan A-nya nggak kemana-mana tuh. Jadi yang diputar tuh selain satu orangnya. Itu kalau pakai sketsa ya. Tuh. Maka ada 6 susunan berbeda ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh. Nah, kalau menggunakan rumus permutasinya langsung dikurangi aja tuh dari N-nya kan ada 4. 4 orang yang berdiskusi duduk melingkar ya, maka langsung aja 4 dikurangi 1. Berarti kan 3 faktorial ya. 3 faktorial itu berarti 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 6. Tuh. Jelas? Faiz? Jelas, Kak. Tuh, silakan di screenshot dulu. Udah, Kak. Lanjut. Wah, langsung latihan soal. Nah, ini sama yang kombinasi nih. Pak, 4 soal kerjakan 20 menit. Tuh, nanti jawabannya dikirim di WA ya. Seperti biasa, apalagi ini di rumah kan. Di rumah megang HP kan. Pegang, Kak. Nah, sekarang pakai caranya. Tuh, silakan.